Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, eksposisi Wahyu 2, yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Selamat malam semuanya. Saya mungkin akan off-kan kamera supaya ya bisa berkonsentrasi lebih di PowerPoint. Nah, malam hari ini kita eksposisi Wahyu 2 dan di dalam Wahyu 2 itu ada 4 kota yang akan akan di-sharekan. Nah, ini agak cukup berat juga karena dari segi waktu kita akan melihat bagaimana Wahyu 2 ini dengan setiap kotanya punya dinamika dan punya spesifikasi yang cukup menarik gitu. Sebelumnya mungkin saya akan share dulu tentang kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini ya kita tahunya ditulis oleh Yohanes, jadi kitab kanon yang terakhir penutup PB. Terus kemudian, nah yang agak menyulitkan adalah gini, kitab Wahyu ini tidak seperti kitab-kitab yang lain yang berisikan teks-teks yang mudah untuk dieksposisi. Karena di dalam kitab Wahyu terdapat penglihatan, ada lambang, simbol, terus tanda, bilangan, angka-angka, terus ada banyak hal-hal yang kaitannya dengan pengajaran Tuhan Yesus, tapi spesifik kepada bangsa Yahudi. Nah, waktu saya coba mencari alasan kenapa Tuhan berbicara kepada bangsa Yahudi, nah ini relasinya gini, khususnya yang tujuh jemaat yang di Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu kan kota-kota yang dikunjungi oleh Paulus dan Silas dan juga murid-murid yang lain. Jadi mereka lah perintis-perintisnya. Nah, yang mereka jangkau memang awalnya komunitas orang-orang Yahudi, tapi kemudian dalam perkembangannya justru lebih dominan orang-orang non-Yahudi yang terlibat di sana. Nah, setelah beberapa waktu kemudian baru Yohanes, penulis Wahyu ini atau Yohanes murid Yesus ini baru datang ke Asia Kecil dan bahkan dia tinggal di Efesus, dan dia memang bertujuan untuk mengajar sekali lagi atau menguatkan sekali lagi khususnya untuk orang-orang Yahudi. Jadi memang ada nuansa yang kuat sekali dari bacaan-bacaan yang saya temukan, ada nuansa yang kuat sekali di mana pengajaran yang seakan-akan dispesifikasikan untuk orang-orang Yahudi gitu. Bahkan konflik-konflik yang ada nanti kita bisa lihat di tujuh jemaat itu memang terkait dengan kasus-kasus pengajaran dan penyimpangan yang ada kaitannya dengan Judaisme atau agama Yahudi. Gitu. Nah ini yang menarik dinamikanya. Kenapa? Karena ya ada di lingkungan non Yahudi, ada di gereja yang mayoritas non Yahudi, tetapi pesan-pesannya secara spesifik atau secara khusus seakan-akan memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi perlu diketahui buat Bapak Ibu Saudara dalam rangkaian sejarah. Jadi ini bisa diperdebatkan juga, tetapi juga bisa diterima. Kenapa? Karena gini, sejak awal gereja mula-mula di Kisah Para Rasul kita sudah melihat kayak ada tanda-tanda, kalau saya boleh bilang ya, kayak ada tanda-tanda bukan perpecahan, tapi pengelompokan gitu. Kelompok orang-orang Kristen Yahudi dan kelompok orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah, kebetulan progresnya atau kecepatan tumbuh kembangnya itu di orang-orang non-Yahudi. Dan ketika tumbuh kembang di orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang Kristen Yahudi ini, saya nggak bisa katakan itu jealous, tetapi mereka ini agak
lambat dalam perkembangannya, tetapi mereka juga tidak mau berkembang sepesat orang-orang non Yahudi gitu. Nah, yang terjadi gimana? Dua kelompok ini berseteru gitu. Ya kalau boleh dibilang perpecahan ya sedikit banyak mungkin iya gitu, internal perpecahan. Nah, salah satunya adalah konsili pertama di Yerusalem di Kisah Rasul 15. Kalau Bapak Ibu bisa menggali dari aspek sejarahnya, bibit-bibitnya tuh sudah ada sejak di Kisah Rasul 6. Jadi dikumpulkannya diaken-diaken itu kebanyakan non-Yahudi. Terus kemudian dalam perkembangannya jemaatnya lebih banyak orang-orang non-Yahudi. Terus pada konsili pertama di Kisah Rasul 15 itu konfliknya juga antara Yahudi dan non-Yahudi. Ya isu tentang sunat, isu tentang makanan haram, isu tentang segala macam yang seakan-akan orang-orang Yahudi itu Yahudi Kristen ya. Mereka bilang gini, "Oh, kamu tidak pantas, kamu tidak layak gitu. Karena kamu masih melakukan tradisi-tradisi berhalamu atau tradisi-tradisi non-Yahudimu." Nah, di situ mulai terjadi perseteruan. Nah, ringkasnya dalam perkembangan berikutnya Paulus kan melakukan perjalanan misi yang pertama, kedua, dan ketiga. Khususnya kedua dan ketiga itu sudah nyebrang di daerah Eropa atau Asia Kecil. Nah, inilah yang menjadi latar belakang gereja-gereja di Asia Kecil. Nah, itu yang menjadi menarik. Kenapa kok yang Tuhan soroti gitu. Ini kan penglihatan Yohanes yang melihat 7 malaikat kepada gereja-gereja di Asia Kecil. Nah, pertanyaan saya itu gini, mengapa kok Asia Kecil yang di highlight atau kenapa Asia Kecil yang dimunculkan gitu? Kenapa kok isunya gereja-gereja di Asia Kecil? Kenapa kok enggak gereja di Yerusalem gitu, jemaat di Yerusalem? Atau sekalian aja jemaat di Roma gitu. Kenapa kok Asia Kecil gitu? Nah, itu nanti yang kita bisa lihat latar belakang sejarah dan budaya ya. Jadi di Wahyu ini ada banyak dinamika yang bisa menjadi alasan kita untuk menafsirkan apa yang menjadi maksud dari kitab Wahyu gitu. Ya, salah satunya alasan sosial, alasan sejarah, alasan budaya. Nah, saya melakukan eksposisi dengan mencoba pendekatan yang tidak mencakup semuanya, tetapi sedikit banyak saya akan gunakan secara biblikalnya ada, secara literalnya ada. Literal itu kayak letter luck gitu. Misalnya angka 10 diartikan apa gitu. Terus kemudian nyala api diartikan apa. Itu literal itu juga masuk dalam tafsir. Terus kemudian saya menggunakan pendekatan sejarah dan budaya dan sosial masyarakat yang ada di ketujuh jemaat supaya kita bisa memahami situasinya. Gitu aja. Persoalan tafsirnya mungkin akan banyak variasinya, akan banyak banyak hal yang bisa kita gali, tetapi semoga saja yang saya paparkan ini bisa memberikan gambaran lebih lebih mendekati dari apa yang sebenarnya Yohanes maksudkan atau Yohanes tuliskan di kitab Wahyu ya. Nah, kitab Wahyu sendiri itu bukan bersifat historikal atau bukan bersifat sejarah. Jadi itu tidak ada urutan sejarahnya, tidak ada kronologi apa, tidak ada hal-hal yang kaitannya sama sejarah. Justru lebih bersifat kalau banyak teolog mengatakan apokaliptik atau bersifat masa depan, eskatologis. Apokaliptik itu keadaan-keadaan akhir zaman, sama juga dengan eskatologis tentang tafsiran atau pembelajaran soal akhir zaman. Itu Wahyu. Jadi mungkin mengulang dari eksposisi satu kemarin, tetapi setidaknya saya harus menyampaikan ini supaya kita ketika membaca kitab Wahyu tidak serampangan
menafsirkan begitu saja, karena kita juga jujur aja banyak orang yang mencoba menafsirkan wahyu dengan berbagai hal sampai akhirnya maaf kata ngawur banyak. Ya khususnya soal 666 gitu kan, yang di Wahyu 13, terus kemudian soal pengadilan terakhir, macam-macam, dan itu variasi yang terjadi di dunia tafsir ya. Tapi saya berharap malam hari ini setidaknya dari kitab Wahyu 2 itu memberikan sebuah insight, sebuah gambaran yang lebih lebih apa ya, lebih bisa menolong kita untuk memahami situasi yang membuat Yohanes menuliskan penglihatannya. Konteksnya seperti apa? Gitu maksud saya. Nah, Yohanes sendiri menuliskannya di Patmos ya. Nah, ketika Yohanes ada di Patmos, pendapat ini didukung sama Justinus Martyr. Justinus Martyr itu seorang apologetik ya, apolog dan penafsir Kristen yang dipercaya pada masa itu. Jadi dia yang meneguhkan bahwa memang Yohanes ada di Patmos. Nah, cuma situasi waktu Yohanes di Patmos ini banyak tafsiran. Ada beberapa tafsiran. Memang Yohanes ada di bawah pemerintahan Romawi, tetapi pemerintahan Romawi yang mana? Ada yang menganggap bahwa di bawah Kaisar Domitianus, gitu kan, kisaran tahun 95-96. Jadi dia dibuang di sana, dia nggak jadi dimasukkan ke wajan api itu kan, terus kemudian dia diasingkan di Patmos. Itu kisah-kisah tentang Domitianus yang keji ya. Nah, terus hal ini dibuktikan sama Irenaeus. Irenaeus ini salah satu bapak gereja. Jadi orang murid-murid awal para rasul yang cukup dikenal. Nah, nanti bisa digali lagi. Cuma saya mau ngomong gini, ketika Yohanes ada di Patmos, itu situasinya secara lingkungan atau situasi Yohanes saat itu ada berbagai macam tafsiran. Apakah Yohanes ada di masa Domitianus, terus kemudian ada yang mengatakan di masanya Kaisar Nero, karena juga dia menyebutkan kekejian Kaisar Nero. Nah ini yang kalau Bapak Ibu sempat menggali secara eksposisi di Wahyu 13 atau tentang 666, itu sebenarnya itu kode yang mengatakan tentang Kaisar Nero. Kalau dari salah satu papirus kodeknya ada yang menyebutkan bahwa ini kodenya tentang Kaisar Nero gitu. Jadi antikris yang dikatakan di situ tuh diarahkan sebagai simbol atau kodenya Kaisar Nero. Nah, beberapa teori-teori itu ada tentang keadaan si Yohanes ya, di Patmos. Terus ini ada teolog R.H. Charles juga menggabungkan. Mungkin ada di dua situasi itu, yaitu di masa Kaisar Domitian dan masa Kaisar Nero juga. Nah, ada yang cari aman mengatakan bahwa kemungkinan besar Yohanes itu ketika ada di Efesus, terus kemudian dia ditangkap, hampir diadili, dia juga dibuang ke Pulau Patmos, itu kisaran rentang waktunya penulisannya. Jadi tidak Yohanes sendirian, dia nulis dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya menuliskan apa yang menjadi pengajaran atau penglihatan Yohanes. Itu rentang waktunya tahun 40 sampai 140. Jadi hampir 100 tahun penulisan yang dianggap kompilasi dari kitab Wahyu yang kita terima hari ini. Itu teori-teori tentang latar belakang ya Yohanes. Nah, ini mungkin jarang sekali dikupas ya. Kebanyakan ya sudah Yohanes di Patmos gitu aja penulisnya. Tapi nggak tahu situasi politiknya seperti apa, situasi
sosialnya Yohanes seperti apa, keadaan Yohanes waktu itu seperti apa, atau dia ada di bawah kepemerintahan siapa. Bahkan para teolog-teolog pun punya banyak variabel atau variasi tafsiran bahwa kira-kira ini, dan berakhir pada ya sudah, kita cari jalan tengah aja, bahwa kitab Wahyu itu berupa kompilasi dari masa hampir 100 tahun. Itu teori-teori tentang latar Yohanes di Patmos, ya, sebanyak itu. Nah, sekali lagi saya belum menemukan alasan mengapa hanya gereja-gereja di Asia Kecil yang disoroti dan dimunculkan. Kenapa hanya 7 jemaat yang ada di Asia Kecil? Kenapa tidak gereja-gereja Yerusalem kah, Roma kah, atau mungkin Antioquia sebagai orang-orang yang menjadi tempat awalnya kekristenan di sana. Kenapa kok 7 gereja yang ada di Asia Kecil yang kotanya itu kurang lebih berdekatan gitu. Nah, kita akan lihat nanti secara geografis mereka berdekatan sekali pada saat itu. Ya, bahkan Tiatira itu nanti saya akan kupas di bagian keempat, kota keempat. Tiatira itu kota kecil sebelum memasuki Pergamus. Pergamus itu ibu kota ibu kota provinsi Asia Kecil. Jadi Tiatira itu kota kecil yang orang mesti harus lewat Tiatira sebelum masuk ke Pergamus. Jadi kenapa gitu? Kenapa kok kota-kota ini gitu? Kenapa kok Tuhan secara khusus menunjukkan kota-kota ini? Nah, itu yang menarik, tetapi saya belum menemukan alasannya. Saya cari di mana-mana nggak ketemu. Kenapa kok 7 jemaat di Asia Kecil? Kenapa tidak di tempat lain? Itu sebagai introduksi awal saya membahas tentang Wahyu. Dan saya akan masuk ke Wahyu 2 tentang Efesus. Nah, Efesus adalah kota terbesar di Asia Kecil, yang sekarang ini kita sebut sebagai negara Turki. Nah, dia kota kedua terbesar setelah Roma. Jadi dalam pemerintahan penjajahan Romawi, itu Efesus adalah kota yang terbesar kedua setelah Romawi. Romawi ibu kotanya, dan Efesus adalah kota besar kedua. Nah, saya ingatkan kembali, kenapa kok ada banyak penafsiran tentang masa sebelum Yohanes, masa di mana Yohanes ada di Patmos gitu. Kenapa banyak penafsiran sampai rentang waktunya pun berlainan? Karena gini, pada masa itu memang penganiayaannya begitu mengerikan sampai pada sebuah titik balik di mana Konstantin naik sebagai raja, sebagai kaisar, dan itu merubah dinamika kekristenan pada masa itu, baik itu di Asia Kecil, di daerah yang kita akan pelajari, dan hampir di seluruh jajahan Romawi. Dan itu transisi masa itu dari Yerusalem ketika pertama kali kekristenan terjadi, kemudian kekristenan menyebar kemana-mana, dan salah satu penyebarannya ada di Asia Kecil, terus penganiayaan besar-besaran terjadi di bawah kekaisaran Roma, dan setelah itu masa tanda petik kejayaan kekristenan terjadi pada masa Konstantin, di mana Konstantin mengubah segala sesuatunya menjadi negara agama, negara Kristen gitu pada masa pemerintahan Konstantin. Dan kita sedang membicarakan masa transisi itu, masa di tengah-tengah itu, ya. Nah, masa di tengah-tengah inilah yang menarik. Kenapa? Ada pemikiran seperti ini. Apakah Yohanes itu mendapatkan penglihatan, ataukah Yohanes itu sedang tanda petik berhalusinasi, ataukah Yohanes sedang mengalami satu masa di mana
ya di bawah tekanan, di bawah aniaya, di bawah situasi yang tidak menyenangkan seperti itu, dia mengharapkan keluar dari masa itu. Ini kalau kita melihat dinamika psikologi mungkin bisa juga. Nah, ini yang agak menakutkan karena eh, apa ya, pendekatan pendekatan kitab dengan sudut pandang psikologi itu kan akan apa ya, cukup menggoncangkan iman gitu kan. Jangan-jangan Yohanes tidak sedang dalam masa penglihatan, tetapi Yohanes sedang berhalusinasi, sedang delusi, sedang membayangkan sesuatu yang yang dia mau sampaikan. Nah, ini abstrak ya, saya katakan ini tidak ada landasannya, ini hanya teori hermeneutik dengan pendekatan psikologi gitu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena tadi latar belakang transisi itu ada ya. Ketika Yerusalem menjadi gereja mula-mula kekristenan meledak di sana, itu masa kejayaan. Tiba-tiba turun drastis karena penganiayaan Romawi, gitu kan. Dan kemudian dalam titik terendah mereka, mereka mengharapkan sesuatu terjadi. Dan dalam kronologi sejarah memang sesuatu terjadi, yaitu masa Konstantin. Jadi dari posisi naik turun ke dasar, terus kemudian naik lagi ke masa Konstantin. Dan kita sedang membicarakan di situasi-situasi di mana murid-murid, rasul-rasul, dan jemaat mula-mula itu ada di bawah tekanan semua. Gitu. Nah, kembali ke Efesus. Di Efesus ini karena kota besar, dia bahkan dikatakan sebagai kota penjaga kuil. Kenapa? Karena kota ini memiliki banyak kuil-kuil yang yang cukup besar, bahkan sampai hari ini masih ada beberapa reruntuhannya, dan penyembahan di Efesus ini yang paling apa ya, paling dominan. Sebenarnya bukan di Efesus saja, tetapi hampir seluruh wilayah jajahan Romawi adalah penyembahan kepada kaisar. Jadi ada sebuah kisah gini, saya baca kisah yang menarik. Ada prajurit Romawi yang waktu itu sedang berjalan di sebuah daerah dan mereka mengalami kedinginan, mengalami kelaparan, dan kondisi yang menyedihkan. Nah, apa yang dilakukan oleh rakyat gitu, rakyat Romawi? Mereka memberikan segala sesuatu yang mereka punya untuk prajurit Romawi ini tetap bisa bertahan hidup. Nah, itu adalah gambaran bagaimana, tanda petik ya, kecintaan mereka terhadap kaisar dan bentuk-bentuk di mana mereka mempersembahkan hidupnya kepada kaisar. Ini salah satu kisah yang saya baca yang menjadi latar belakang nanti kenapa hal ini apa ya, menjadi salah satu tekanan yang terjadi kepada jemaat di kota-kota yang kita nanti akan bahas. Di Efesus apalagi, itu kota besar dengan dominasi segala sesuatunya di bawah pemerintahan Romawi. Jadi kalau ada penyembahan kaisar, ada juga penyembahan-penyembahan berhala yang lain. Nah, salah satunya adalah Artemis. Artemis ini begitu terkenalnya sampai dia dibikinkan kuil yang terbesar di sana. Tapi Artemis yang ada di Efesus itu berbeda dengan Artemis yang di Yunani klasik. Jadi kalau Yunani klasik itu hanya dewa kesuburan, dewi kesuburan. Tapi kalau Artemis yang ada di Efesus ini udah campur gitu, campur menjadi apa? Dewi kesuburan ya, perawan perburuan iya, penjaga hutan iya, pemberi kemakmuran iya, jadi segala macam. Nah, itu apa ya, kalau boleh dibilang asimilasi antara kepercayaan Yunani kuno dengan kepercayaan yang sudah
ada di Efesus dengan di bawah pengaruh pendidikan Romawi. Jadi terjadilah Dewi Artemis yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar modelnya seperti itu. Ini struktur Dewi Artemis di Efesus. Ya. Ini gambarannya Efesus tuh kayak gitu. Ya, penyembahan kepada Kaisar ada, kepada Dewi Artemis ada, lalu kemudian sebelum pekabaran Injil. Gini, di Efesus itu karena kota besar dan penjajahan Romawi juga kuat. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di daerah situ, mereka kan dagang juga, mereka juga melakukan apa ya, aktivitas-aktivitas dengan orang-orang yang ada di Asia Kecil, ya dagang, ya mungkin mereka terlibat dengan pemerintahan gitu. Nah, mereka akhirnya memiliki serikat pekerja atau kelompok pekerja. Nah, kelompok pekerja ini menjadi isu nantinya. Nanti saya akan sharing juga. Isunya gini. Isunya orang-orang Yahudi yang mau kerja itu harus terlibat di dalam serikat pekerjanya orang Yahudi. Dan untuk terlibat dengan serikat Yahudi ini, ya mau nggak mau harus beragama Judaisme atau beragama Yahudi. Nggak boleh yang lain. Jadi bayangkan orang Yahudi Kristen gitu kan, bertobat akibat pemberitaan Paulus, itu nggak bisa masuk dan nggak bisa kerja. Kenapa? Karena perdagangan dikuasai oleh, kalau nggak oleh orang-orang Romawi penyembah Artemis, penyembah dewi-dewi, penyembah dewa-dewa, atau penyembah kaisar, mereka juga nggak bisa kerja di bawah orang saudara sebangsanya, orang-orang Yahudi. Karena apa? Mereka bukan beragama Yahudi, mereka Kristen. Jadi secara ekonomi mereka sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Ini kondisi jemaat di Efesus maupun di kota-kota lain di Asia Kecil. Ya, jadi tekanannya tidak sekedar tekanan yang ada dari kekaisaran Romawi, tetapi juga oleh suku bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, itu bisa menolong kita memperlihatkan apa yang sedang terjadi sama jemaat, tekanan apa yang terjadi sama mereka. Ya. Nah, saya kupas sedikit bagaimana Paulus pertama kali mengabarkan Injil di daerah Efesus. Ya, bisa Bapak Ibu nanti cek lagi atau kupas lagi di apa, di berbagai referensi, ya, di Alkitab juga ada bagaimana Paulus berkunjung ke Efesus dan menyebarkan menyebarkan kekristenan di sana dan tumbuhnya gereja di sana. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke eksposisinya. Yang pertama, Wahyu 2 ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Di dalam penulisan penglihatan Yohanes kepada tujuh jemaat, itu semuanya diawali dengan pernyataan Yesus Kristus sebagai apa. Jadi kalau ada tafsiran yang mengatakan gini, Yohanes sebenarnya tidak dalam penglihatan, tetapi Yohanes sebenarnya sedang hendak mengajarkan profilnya Yesus, atau sedang mengajarkan kristologi, gitu, atau sedang mengajarkan siapa Yesus yang sebenarnya. Gitu. Makanya di awal semua penglihatan kepada tujuh jemaat selalu ditunjukkan Yesus itu seperti ini loh. Gitu. Nah, kenapa Yesus ditunjukkan dengan status seperti itu? Karena akan dikaitkan dengan apa yang terjadi dengan kota itu. Jadi profilnya Yesus sudah ditunjukkan di awal, kemudian Yesus dalam penglihatan dikatakan, aku tahu. Nah, aku tahu, selalu ada kata-kata ini. Aku tahu segala pekerjaanmu.
Nah, itu selalu ada. Jadi dalam 7 jemaat selalu dua, dua, dua pernyataan ini ada. Makanya ada tafsiran yang mengatakan bahwa ini Yohanes sedang mengajar siapa Yesus, dan Yesus sedang memberikan evaluasi atau sedang menunjukkan kemahatauannya terhadap jemaat. Nah, yang menarik adalah setiap pernyataan siapa Yesus ini, kita akan melihat konflik-konfliknya sebenarnya terkait dengan profilnya Yesus. Contohnya di Efesus 2 ini, Efesus 2, Wahyu 2 di jemaat Efesus. Ketika Yesus berkata, "Aku yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kananku dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu," dia sedang bicara soal aku tuh pegang kendali atas semua jemaatku. Aku tuh yang memahami dan mengerti tentang keadaan jemaatku. Nah, kenapa Yesus bicara soal memegang kendali? Karena di Efesus konfliknya adalah gereja di sana itu bertumbuh begitu rupa menjadi perfect gitu kan, mendekati sempurna. Bahkan kalau kita baca, mereka bisa tahu ajaran palsu, mereka nggak membiarkan begitu saja, mereka bisa segala macam pekerjaan-pekerjaan. Gereja Efesus tuh luar biasa, gereja yang hebat gitu. Nah, kehebatan mereka ini, kehebatan Efesus ini, kehebatan gereja Efesus ini seakan-akan digambarkan itu hendak mengambil alih kendali, hendak mengambil alih kuasa. Jadi istilahnya gini, Tuhan, engkau istirahat saja. Hal-hal ini yang ada di bumi ini dengan jemaat, dengan pengajaran palsu, dengan apa saja, biar kami yang ngatasin. Biar kami yang hadapi. Pengetahuan kami cukup untuk menghadapi mereka semua. Jadi gereja Efesus itu adalah gambaran gereja punya doktrin yang kuat. Gereja yang punya pengajaran yang kuat sekali. Sehingga mereka seakan-akan tanda petik pegang kendali. Ya. Nah, saya nggak menafsirkan kemana-mana, saya hanya menunjukkan aja. Nanti kalau tafsiran kita bisa didiskusikan ya. Tapi di Efesus situasinya seperti itu. Ya, situasinya adalah gereja Efesus hendak memegang kendali. Sementara Yesus awalnya ngomong, aku loh yang pegang kendali. Nah, kembali, Wahyu ini kan kitab simbolik gitu, banyak simbol-simbol. Nah, saya kasih aja gambaran simbol-simbol ini. Ketujuh bintang itu menggambarkan menggambarkan malaikat ke 7 jemaat. Jadi ada 7 jemaat yang ada di Wahyu 2 dan 3. Nah, 7 bintang itu Yesus ngomong gini, jemaat-jemaat yang nanti aku akan tunjukkan kepadamu Yohanes, aku tuh yang pegang kendali. Itu istilahnya gitu. Nah, kalau Yesus yang pegang kendali, ya, artinya jemaat harusnya bersandar kepada Tuhan, gitu. Tidak bersandar pada pengetahuannya sendiri. Nah, kejatuhan jemaat Efesus adalah mereka mulai bersandar pada pengetahuannya sendiri, atau mereka bersandar pada doktrinalnya. Gitu. Bukan berarti doktrinal itu salah, tidak. Tetapi mereka lebih memprioritaskan atau lebih merasa bahwa doktrinku itu cukup untuk menolong aku. Doktrinku itu cukup bisa untuk membuat aku lebih baik. Itu kejatuhan dari Efesus ya. Nah, 7 sekali lagi 7 itu simbol kesempurnaan, lengkap, selesai. Ini simbol-simbol ya. Nah, next. Nah, ini yang saya tadi sudah bahas bahwa Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payah pelayananmu, ketekunan gitu. Ketekunan ini keren. Ketekunan ini menggunakan kata Yunani hupomone. Hupomone itu orang yang ditekan begitu rupa, dia tetap bertahan, dia tetap setia, bahkan dia bisa membalikkan situasi. Itu kata hupomone ya. Jadi Tuhan sampai memuji kamu tuh tekun loh, kamu tuh hebat dalam pelayanan gitu. Kamu bisa nggak sabar sama orang-orang jahat, kamu tuh bisa uh, apa
mengerti mana rasul-rasul yang sesat gitu. Kamu itu bahkan apa bisa menunjuk, oh kalian ini pendusta gini-gini. Oh, saking saking dahsyatnya, saking kerennya jemaat Efesus pada saat itu ya. Nah, nah yang saya temukan adalah ini. Jemaat itu Efesus itu berusaha keras untuk melindungi jemaatnya dari yang jahat. Baik enggak? Ya baik. Jahat itu termasuk dalam ketidakbenaran. Jadi ketersesatan itu benar-benar gereja itu menjaga betul gitu. Nah, terus kemudian yang terjadi adalah mereka jauh lebih takut salah. Si keyakinan mereka itu apa ya hidupnya itu jadi apa gimana sih rasanya hidup kalau takut salah itu kayak nggak menyenangkan gitu. Maksudnya ya bukan berarti kita sengaja salah gitu tidak, tetapi hidup kalau takut salah kan hampir-hampir nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Nggak mencoba, bukan mencoba salah ya, tapi hidupnya jadi rigid gitu, kaku gitu. Dan ini yang terjadi sama jemaat Efesus. Nah, sekali lagi, mereka berusaha memegang kendali dalam hal melindungi jemaat, dalam hal menegakkan kebenaran, dan hal inilah yang mengalihkan pandangan mereka dari yang Yesus katakan, kamu kehilangan kasih mula-mula. Ya. Nah, ini bagian ayat berikutnya yang saya eksposisi. Saya lanjut saja supaya lebih cepat karena ada empat kota. Ya. Nah ini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini yang sering kali dikotbahkan, sering kali disampaikan, tapi bingung kasih mula-mula itu yang kayak apa, gitu kan? Nah yang saya temukan adalah terjadinya kontras antara ya, kalau kita Kristen dari kecil, kita mungkin akan susah mengerti atau memahami apa yang namanya pengalaman perjumpaan ilahi. Itu bahasa karismatik ya. Pengalaman titik balik dalam hidup gitu. Dan kita ketemu dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa seberang adalah bisa dapat hidayah gitu, mendapatkan titik balik hidup, dan disitulah yang kita jatuh cinta benar-benar, kasih mula-mula benar-benar. Nah, jemaat Efesus awal ketemu Yesus seperti itu, tetapi dalam perjalanannya, pertumbuhannya, mereka kehilangan hal itu. Kenapa? Mereka mengawali dengan hati, tapi kemudian berjalan dengan pikiran. Itu bahasa saya. Jadi mereka kehilangan hati, mereka malah jadi polisi moral, gitu loh. Karena apa? Mereka bisa menunjuk yang salah, mereka bisa menegakkan kebenaran, tapi mereka akan ngomong sama yang lainnya atau jemaat yang lain atau orang-orang yang lain, kebaikan apa yang sudah kamu perbuat untuk Tuhan? Kami loh sudah pelayanan, kami loh sudah melakukan ini, kami sudah ini, kami bahkan menghabisi para pendusta, menghabisi nabi-nabi palsu, rasul-rasul, pengajar-pengajar sesat, kami habisi semua. Ini yang kami lakukan untuk Tuhan. Padahal enggak, gitu. Mereka jadi orang yang rigid, mereka menjadi orang yang enggak punya kasih. Itu yang Tuhan tegur kepada jemaat di Efesus. Ya, bahkan dikatakan betapa dalamnya engkau jatuh. Nah, ketika engkau jatuh, Tuhan bilang, aku akan mengambil kaki dianmu. Kaki dian itu bicara soal terang. Tuhan itu terang. Nah, ini simbol lagi. Simbol lagi yang saya tafsir menjadi kaki dian adalah tempat dari sumber terang. Kita jadi kehilangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah, maaf kata, punya banyak pengetahuan, ada doktrin kita cukup kuat, kadang-kadang kita nggak punya, hampir bisa dikatakan nggak punya belas kasih. Karena apa? Oh itu isinya menilai, sering kalinya lebih banyak menilai. Jadi nggak punya keintiman, tetapi lebih banyak aktivitasnya, gitu. Ya.
Padahal yang Tuhan mau adalah keintiman, persekutuan dengan Dia, kasih mula-mula, jatuh cinta yang terus-menerus sama Dia, itu yang Tuhan mau. Semangat membela kebenaran jemaat Efesus ini hampir dikatakan tanpa kasih. Nah, ini terjadi pada gereja-gereja di masa sejarah. Ya, mereka begitu begitu kuat membela kebenaran sampai mereka, ya kalau kita lihat di gereja-gereja awal atau gereja-gereja dalam sejarah itu, ya membakar orang yang beda doktrin, memancung mereka, mengejar-ngejar orang-orang yang ya pokoknya beda doktrin langsung dihabisi. Dan itu siklus dalam pergerakan gereja seperti itu. Jadi ketika gereja Tuhan mewahyukan sesuatu kepada kelompok tertentu atau kepada tokoh tertentu, maka dia dianiaya oleh kelompok sebelumnya dan kemudian dikejar-kejar seperti itu, terus kemudian setelah dikejar-kejar orang-orang ini tumbuh besar, terus lagi ada siklusnya, Tuhan membukakan lagi yang baru dan yang lama ini ngejar-ngejar lagi. Saya kasih gambaran yang real aja. Awal kekristenan itu disebut dengan nama Katolik atau AM, gitu kan. Nah, ini sedikit sedikit lompat ya. Lalu kemudian muncullah gerakan reformasi. Ya, abad 15 muncul gerakan reformasi, Martin Luther dan kawan-kawan. Nah, apa yang terjadi? Martin Luther dan kawan-kawan dikejar-kejar sama jemaat Katolik. Ya, Katolik, wah sudah itu jadi apa? Buruan, kepalanya harus dipenggal. Itu pada masa itu. Nah, Martin Luther dan kawan-kawan, Zwingli, Calvin, dan yang lain-lainnya mulai berkembang. Reformasi berkembang, mulai banyak, kuat, bahkan menjadi negara agama. Lalu muncul gerakan lainnya. Gerakan lainnya, Anabaptis lah, gerakan Mennonite lah, gerakan Holiness-nya John Wesley lah, gerakan bahkan sampai ke gerakan Pentakosta. Dan apa yang terjadi? Siklusnya sama. Yang mayoritas akan me, apa, menindas ke yang minoritas. Ini sejarah gereja. Kalau ringkasnya seperti itu aja. Nah, gambaran ini itu sama seperti gambaran yang terjadi pada ke jemaat Efesus. Mereka beralih kepentingan, saya menyebutnya. Dari kepentingannya Tuhan, mereka jadi polisi moral. Ini kita perlu evaluasi sama diri kita. Dari mereka itu menyembah Tuhan, mereka mulai punya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Misalnya mulai cinta uang, mulai cinta kedudukan, mulai berpikir membesar gitu kan, gereja yang terbesar. Nah, itu gambaran-gambaran orang-orang atau kelompok-kelompok yang mulai beralih dan kehilangan kasih mula-mula. Oke. Nah, di Efesus 2 kita mengenal penganut Nikolaus. Nah, penganut Nikolaus itu seperti apa? Saya sudah coba ringkaskan apa itu penganut Nikolaus. Pada dasarnya penganut Nikolaus ini adalah mereka itu mengizinkan jemaat untuk istilahnya apa ya, mengkompromikan hidupnya dengan sekelilingnya. Jadi kalau sekelilingnya itu menyembah berhala, ya nggak apa-apa, karena di dalam dirimu itu rohnya lebih kuat, nggak apa-apa gitu, ikutin aja, ikutin budayanya aja gitu. Jadi orang-orang Nikolaus ini merusak dari dalam gitu. Nah, dalam ajaran Nikolaus itu memang ada beberapa cabangnya. Ada yang dipengaruhi oleh Gnostik, ya. Gnostik itu yang tadi saya sebutkan bahwa
tubuh tuh melakukan apa saja nggak akan mempengaruhi roh, itu selalu salah satu gnostiknya. Terus kemudian mereka menyangkal inkarnasinya Yesus, jadi mereka hanya menyebut bahwa Yesus itu hanya tampak saja sebagai manusia. Jadi Yesus bukan sepenuhnya manusia, dan itu diajarkan di tengah-tengah jemaat di Efesus. Jadi gini, saking mereka ini antusias terhadap apa ya, kebenaran, mereka mempelajari banyak-banyak hal-hal yang ada kaitannya dengan kebenaran. Mereka search the truth gitu, mencari kebenaran. Nah, mereka memasukkan banyak filsafat-filsafat di dalam gereja Efesus. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mereka menjaga kebenaran mereka gitu. Wah, ini kebenaran ini apa? Salah, ini benar, ini salah, ini benar gitu. Nah, itu salah satu yang cukup dominan pada saat itu adalah penganut Nikolaus atau ajaran Nikolaus yang ada di tengah-tengah jemaat Efesus gitu. Ya, nanti bisa uh, kita kupas lagi karena di Pergamus nanti juga ada kelompok ini, di Tiatira juga ada. Ya. Perilaku mereka itu tidak senonoh, terus sangat bebas. Jadi karena penganut Nikolaus, jadi di tadi saya katakan di Efesus itu kan banyak kuil. Salah satu kuilnya adalah kuil dewa Dionysius. Dionysius itu yang baru-baru ini ramai kemarin itu loh, yang apa, Olimpiade Olimpiade di Paris itu. Itu kan simbol dewa kesukacitaan pesta pora. Sebenarnya dalam Yunani klasik disebutkan sebagai dewa anggur, dewa dewa apa, kegembiraan. Nah, jadi buat penganut Nikolaus yang terpengaruh oleh aliran Helenisme itu, mereka itu membebaskan hidup. Ya, jadi bahasanya gini, kita kan sudah dibebaskan sama Yesus nih, sudah merdeka nih sama Yesus. Jadi ya kita bebas melakukan apa saja dong. Toh kita nggak akan kehilangan keselamatan kok. Itu yang diajarkan di Nikolaus, oleh Nikolaus. Ya. Dan itu diajarkan di dalam gereja. Ya. Jadi Yesus tetap mereka jaga, tetapi apa, yang efek-efeknya itu buat mereka ya nggak apa-apa dilakukan gitu, karena mereka merasa nggak akan kehilangan keselamatan. Ini yang diajarkan oleh ajaran Nikolaus. Ya, oke. Nanti akan ketemu lagi sama Nikolaus. Nah, terakhir di bagian kitab Efesus, bukan kitab Efesus, tentang Efesus, itu dikatakan siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Kenapa kok katanya taman apa, pohon kehidupan? Nah, pohon kehidupan dari Taman Firdaus ini sebuah kontras. Karena Efesus itu lebih cenderung atau dominan dengan pengetahuan baik dan jahat. Nah, kalau kamu bertahan, Efesus jemaat, kamu bertobat, maka kamu akan menerima pohon kehidupan. Ini tulisan Yohanes itu mengkontraskan, atau pernyataan Yesus melalui penglihatan yang Yohanes tuliskan itu mengontraskan antara kondisi jemaat Efesus yang lebih dominan cenderung dengan pengetahuan baik dan jahat, menjadi moralitas, menjadi agamawi, dengan sebenarnya yang Tuhan mau adalah kamu makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan itulah yang menunjukkan kasih dari Tuhan. Ketika kamu mengkonsumsinya, kamu akan hidup. Sementara kalau kamu mengkonsumsi pengetahuan baik dan jahat, seperti kisah yang kita tahu di Taman Eden, kamu akan mati. Ini kontrasnya. Jadi Efesus itu sebuah gambaran kronologis yang menarik karena apa? Sebenarnya saling terkait. Jadi simbolnya, terus kemudian pernyataan-pernyataannya itu sebenarnya saling silang dan saling terkait satu dengan yang lain. Ya,
sampai Efesus. Ya, kemudian kita akan lihat, saya sengaja pecah ini ya di habis Efesus kita ke mana dulu? Smyrna dulu ya. Ya, kita ke Smyrna. Nah, ini Smyrna ini menarik. Kenapa Smyrna menarik? Karena di Smyrna ini hampir nggak ada celahnya. Gereja yang bahkan dipuji karena kesetiaannya. Ya, itu Smyrna. Nah, ini kondisi kota Smyrna, kota yang juga merupakan kota besar, kota modern, bahkan dibilang kota paling makmur di Asia Kecil, kota paling hebat, dibilang kota metropolis pada zaman itu ya. Di sana juga ada dewa Athena. Nah, ini awal-awal ketika Paulus mengabarkan Injil di sana, dan kemungkinan Polikarpus itu uskup yang di Smyrna, ya, yang akhirnya mati karena tidak mau menyembah kaisar. Ya. Itu Polikarpus terkenal, dia ditaruh di tonggak terus dibakar. Menurut tradisi, menurut cerita, ketika dibakar itu asapnya itu wangi sekali. Itu kisah Polikarpus. Ya. Bisa lihat nanti di berbagai referensi tentang Polikarpus. Nah, karena kota makmur sama seperti Efesus juga kota besar, kelompok orang Yahudi uh, itu apa juga menganiaya jemaat mula-mula. Nah, salah satu yang apa data yang ada adalah surat Ignatius kepada jemaat di Smyrna. Itu menceritakan bagaimana jemaat yang ada di kota Smyrna ini ditekan tidak saja oleh kaisar dan penjajahan Romawi, tidak saja ditekan oleh para penyembah dewa-dewa yang ada di kota itu, tidak saja dianiaya oleh orang-orang yang kafir katakanlah, tetapi juga dianiaya oleh suku bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, bahkan mereka memicu permusuhan. Nah, di kota Smyrna ini pernyataan Yesus adalah aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini menarik. Kenapa Yesus mendeklarasikan dirinya sebagaimana dituliskan di Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega. Itu sama. Ya. Kalau Bapak Ibu eksposisi Kejadian 1, pada mulanya adalah Allah, itu kata Allah di sana dalam bahasa Ibrani aslinya adalah Aleph Taf. Aleph Taf itu kurang lebihnya sama, Aleph itu huruf awalnya Ibrani, Taf itu huruf akhirnya Ibrani. Jadi Aleph Taf adalah sama dengan Alfa Omega, ya, sama dengan yang awal dan yang akhir. Nah, sekali lagi, apa yang Yesus nyatakan di awal kepada jemaat itu menunjukkan situasi yang ada di jemaat itu. Kenapa dia bilang akulah yang awal dan yang akhir? Karena dia mau menunjukkan aku tuh setia. Makanya tidak heran jemaat Smyrna dibilang jemaat yang setia. Ya, itu karena ya yang terkenal di Smyrna adalah tentang kesetiaannya. Nah, aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kata kemiskinan ini terkait dengan yang tadi, secara ekonomi mereka jadi terbatas. Nggak bisa kerja di mana-mana, karena kalau kamu kerja sama orang-orang Romawi, kamu harus ikut dalam menyembah atau menghormati kaisar. Kalau kamu kerja dengan orang Yahudi, kamu harus jadi beragama Yahudi. Jadi mau gimana lagi? Jadi miskin secara literal, secara ekonomi mereka miskin gitu. Tapi firman Tuhan bilang, tetapi engkau kaya. Apa sih kayanya? Mereka merasa bahwa mereka memiliki Allah. Nah, ini terkait dengan ucapan bahagia, salah satu ucapan bahagia, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah karena kau memiliki Allah gitu.
Ya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi ini jelas banget, ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Nah, yang menarik dikatakan fitnah tentang Yesus Kristus. Ya, Yesus itu bukan Mesias. Yesus itu ya sudah mati, mati kami bunuh. Dia bukan Tuhan, dia bukan penyelamat. Jadi fitnah-fitnah yang Yahudi lakukan kepada Yesus Kristus, itu fitnahnya. Nah, sementara jemaat iblis, kalau Bapak Ibu lihat di Wahyu 3 ayat 9, itu merupakan pernyataan Yesus atas mereka yang menuduh dan memfitnahnya. Ya. Jadi tuduhan jemaah iblis ini, tuduhan orang-orang Yahudi ini, dan juga mungkin sampai hari ini ada, itu menyatakan bahwa pekerjaan Kristus ketika dia datang ke muka bumi, mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, itu bukan pekerjaan yang sudah selesai. Jadi Mas, itu hanya sebuah simbol saja gitu menurut orang-orang apa orang-orang Yahudi, dan mungkin sampai hari ini ya ada orang-orang yang mengatakan bahwa pekerjaan Kristus di atas kayu salib belum selesai. Jadi kamu harus mengerjakan lagi. Nah, makanya salah satu isu dari jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus dan Tiatira adalah isu ajaran Yahudi yang dimasukkan di dalam gereja. Maksudnya gini, Yesusnya ada, oke, tapi kamu juga harus melakukan Taurat. Karena apa? Pekerjaan Yesus tuh berhenti untuk dirinya sendiri, bukan untuk dirimu. Ya kamu mempercayai dia, oke, tapi kamu juga harus melakukan Taurat. Itu yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, dan mungkin sampai hari ini juga ada orang-orang Kristen yang mengajarkan sedemikian. Makanya Yesus dengan tegas mengatakan mereka ini adalah jemaah iblis. Serem ya, dibilang jemaah iblis. Jadi mereka menganiaya Yesus, menganiaya jemaat, ya, menganiaya jemaat itu secara fisik dan secara rohani. Fisiknya ditekan secara ekonomi, juga dianiaya, dan secara rohani ya difitnah tentang keyakinannya. Bayangin, nggak susah itu. Next, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Wah, ini yang apa ya? Yang jarang disampaikan di gereja. Kenapa? Karena gereja carinya yang enak-enak lah. Tapi pernyataan Tuhan jelas, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi kita ada penderitaan-penderitaan yang memang bukan kemauan kita, tapi kita akan terima, kita akan alami. Kenapa? Karena nama Yesus yang kita bawa, nama Yesus yang kita hidupi. Jadi kita akan menderita gara-gara nama Yesus itu. Nama Yesus yang kita yakini itu. Jadi ada penderitaan-penderitaan yang harus kita terima, walaupun kita tidak mencarinya, tidak apa ya, tidak menginginkannya, tapi itu bisa datang. Nah, ini bagian yang jarang juga kita dengar ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Smyrna ini jemaat Smyrna ini ayatnya pendek sekali, 8, 9, 10, 11. Dan ceritanya singkat. Yang terjadi memang konflik utamanya adalah dengan orang-orang Yahudi yang disoroti di Smyrna ya. Dengan orang-orang Yahudi yang mencoba menggeser keyakinan gereja di saat itu dengan aniaya fisik dan aniaya rohani. Dan yang terjadi dari mereka penganiaya ini itu nggak sekedar ngomong, tetapi juga melemparkan beberapa jemaat itu jadi kayak dikasih contoh nih loh, kalau kamu masih tetap bertahan sama keyakinanmu, kamu akan dibawa ke penjara gitu.
Nah, kata 10 hari ini itu ada yang menyebutkan sebenarnya sebagai masa penahanan sebelum diadili. Jadi ditahan dulu gitu. Disiksa, dibikin gimana gitu supaya kamu menyangkal gitu. Tapi toh nanti kalau sampai pada 10 hari kamu diadili ya kamu tidak akan tetap dapat keadilan. Kamu akan mati sudah. Jadi ini kamu kamuflase, ini adalah tipuan gitu. Kamu di penjara sudah wassalam, sudah nggak akan ketemu lagi, pasti mati kalau kamu masuk penjara. Jadi dijadikan contoh untuk orang-orang lain atau untuk jemaat yang lain. Kalau kamu masih bertahan dengan kesetiaanmu, kamu masih bertahan dengan Yesusmu itu, kamu akan mengalami kayak gini. Nggak sekedar masuk penjara, tetapi kamu juga akan mengalami kematian. Ya, pasti dihukum mati. Nah, kita lihat secara simboliknya. Angka 10 itu sebagai simbol Taurat. Ya, 10 hukum Taurat. Ya. Hal ini yang menggambarkan bagaimana iblis hendak mengaburkan kasih karunia dengan menampilkan kebenaran palsu, yaitu tuntutan dan hukum di bawah hukum Taurat. Kalau kita ada di bawah hukum Taurat, Paulus berkali-kali mengatakan kalau kamu ada di bawah hukum Taurat, itu seakan-akan kamu ada di bawah penjara. Kenapa? Kalau kamu nggak taat, kamu dihukum. Kamu salah aja, kamu dihukum. Kamu taat tidak sempurna, kamu kena hukum. Jadi sudah dalam penjara gitu. Itu gambarannya. Ya. Kalau kita ngelihat secara simboliknya di 10 dan penjara itu kita ketemu tentang hukum Taurat. Terus simbolik yang lain adalah 10 juga menggambarkan 10 tahun penganiayaan. Nah, ini masa Diocletian dan Galerius, itu tahunnya saya sampaikan. Nah, ini yang apa ya, tafsiran yang uh, agak keluar agak keluar dari situasi Yohanes gitu. Situasi Yohanes kan gambaran kitab Efesus kan eskatologis gitu kan. Maksudnya di masa depan, future gitu kan. Nah, akan ada masa 10 tahun, akan ada masa di mana kamu akan dianiaya dalam skala waktu tertentu gitu. Dan itu dalam sejarah ternyata ketemu 10 tahun itu tahun 303 sampai 313 di mana dua kaisar ini memimpin. Gereja pada saat itu benar-benar di bawah aniaya yang mengerikan. Seakan-akan sudah nggak ada nggak ada harapan untuk hidup. Ya, nah 313 terakhir Konstantin memerintah. Jadi setelah masa Diocletian, terus masa Galerius anaknya, kemudian si Konstantin mengambil alih kekaisaran dan melepaskan gereja pada saat itu dan bahkan menjadikan negaranya menjadi negara Kristen. Jadi ini gambaran eskatologis, simbolik-simbolik yang Yohanes tuliskan, terus kemudian mungkin tidak terjadi pada masa itu, mungkin tafsiran simboliknya seperti yang saya sampaikan, mungkin Taurat karena memang situasinya seperti itu, sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menekan mereka, atau bersifat future atau eskatologis, yaitu masa penganiayaan besar sebelum gereja dibebaskan dari aniaya itu di masa Konstantin. Balik lagi, simboliknya yang awal dan yang akhir itu juga menjadi dasar dan acuan kesetiaan Tuhan. Jadi kalau dikatakan, hei jemaat Smyrna, setialah sampai mati, itu gini, aku yang menjagai kamu dari awal sampai akhir. Aku setia. Aku ada di awal, ketika kamu mengalami apapun aku ada. Dan ketika di akhir sekalipun aku tetap ada di sana. Jadi kamu tetap setia karena aku ini setia. Itu simboliknya, ya. Nah, kalau iblis jelas penuduh dan dipakai dengan dua sisi, kemiskinan dan kesusahan.
Mahkota kehidupan. Nah, kalau kamu menang, nanti kamu akan diberikan mahkota kehidupan. Itu bicara soal kemenangan. Nah, kenapa mahkota kehidupan? Ya, karena situasi yang dialami oleh jemaat Smyrna itu titik akhirnya adalah kematian. Jadi kalau kamu setia, kamu mati, jangan khawatir. Kamu akan diberikan mahkota kehidupan. Kamu akan diberikan kehidupan. Gitu. Ya. Nah, di ayat yang awal, ayat 8 tadi, Yesus juga berkata, karena dia telah mati namun hidup kembali. Ini juga terkait dengan kata mahkota kehidupan. Jadi kalau membaca Wahyu ini harus cukup detail melihatnya, ayatnya ternyata nyambung di bawah, terus balik lagi ke atas supaya ngerti mau maksudnya apa sih. Oh, ternyata jadi ayat menerjemahkan ayat itu sendiri. Ya. Oke, paling pendek itu Smyrna. Jadi kalau saya sudah buat dengan sampai ke tafsirannya. Kita lihat salah satu tafsirannya ya. Ini yang tafsiran yang saya buat. Jadi Yesus di awal, jadi lebih ringkas di sini. Sorry. Yesus di awal pernyataannya berbicara bahwa dialah yang awal dan yang akhir sebagai jaminan kesetiaan. Sehingga gereja di Smyrna sekalipun dalam aniaya dan ancaman kematian, mereka dapat berpegang pada kesetiaannya. Kondisi politik dan ekonomi kota Smyrna yang dikendalikan oleh sekelompok orang Yahudi dan penganut pemujaan terhadap kaisar menyulitkan bagi gereja Smyrna dalam hal ekonomi dan kehidupan. Ini ringkasan dari kota Smyrna. Jadi disebutkan miskin, disebutkan kamu terancam dalam kehidupanmu, itu ringkasannya seperti ini. Yang menyebabkan apa? Situasi politik sama ekonomi di kota Smyrna. Ya, oke, kita lanjut di kota berikutnya. Kemarin saya minta izin sama Bu Ayu bisa nggak empat-empatnya. Tapi saya coba yang semoga kita ke Pergamus ya. Terakhir itu Tiatira. Tiatira paling panjang. Tapi Pergamus dulu. Pergamus. Nah, Pergamus. Saya akan skip bagian sejarahnya. Sekilas-kilas saja tentang sejarah. Nah, Pergamus. Ya. Nah, Pergamus itu jadi ibu kota provinsi Asia kecil. Jadi kalau Efesus tadi kota besar, kota pelabuhan, kota industri, dagang. Kalau Pergamus itu kota ibu kotanya, jadi administrasi kerajaan juga di sana ada. Nah, di sana sama seperti Efesus kuat dengan kuil-kuil. Jadi kota-kota di Asia kecil itu sumbernya dewa-dewa lah. Dewa-dewa itu berbagai macam tumbuh seperti jamur di sana dan itu besar-besar. Salah satunya ya di Pergamus ini, ya. Dan di sana itu penyembahan dewa Zeus. Jadi kenapa dewa Zeus? Waktu saya coba gali lebih dalam, karena dewa Zeus itu dianggap dewanya dewa gitu. Jadi istilahnya di atas dewa-dewa itu dewa Zeus. Nah, Pergamus adalah gambaran di mana kota administrasi, kota paling tinggi lah kalau secara birokrasi, secara struktural itu tertinggi. Pergamus adalah tertinggi. Makanya kuilnya ya kuil yang paling tinggi, dewa yang paling tinggi yaitu dewa Zeus. Dan mereka juga hidup dengan filosofi Helenistik. Helenistik itu filosofi hidup yang bersenang-senang, hidup yang materialistik gitu. Itu kuat sekali di Pergamus. Nah, yang terkenal di Pergamus yang sampai hari ini dikatakan adanya altar agung Pergamus atau tahta iblis di sana, disebut tahta iblis ya. Nah, terus kemudian ada penyembahan dewa Asklepion. Asklepion itu adalah dewa kesembuhan. Nah, sampai hari ini kita lihat simbolnya ular sama apa?
ular sama cawan itu, nah itu dewa Asklepion, dewa kesembuhan. Nah, dewa dewa ini punya punya ajaran kalau kalau mau sembuh itu harus dipatuk sama ular. Ya bukannya sembuh mati kan. Tapi entah kenapa mereka mempercayai itu. Terus kemudian ada dewa Bakus, dewa kesenangan. Jadi ini yang mempengaruhi Helenistik juga dewa Bakus ini. Ya. Oke, kita eksposisi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman dia, firman Yesus, yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, di sini Yesus menunjukkan sikap peperangan atau pedang yang terhunus dan dia ngomong, aku bau pedang dan pedangku tajam dan bermata dua. Kalau kita ngomong pedang yang tajam dan bermata dua ini, kita ingat di Ibrani ya, di Ibrani 4 ayat 12 yang berkata, ya firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, ya, tajam menusuk gitu kan, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, membedakan pertimbangan dan pikiran. Oh, itu di Ibrani 4 ayat 12. Jadi situasi di Pergamus adalah Tuhan sedang menunjukkan kebenaran firman-Nya, dan kebenaran firman-Nya itu bersifat tajam, bersifat benar-benar membedakan, ya, benar-benar membedakan. Kenapa kok harus seperti itu? Karena gini, tanda petik ya, seakan-akan terjadi persaingan antara Tuhan dan dewa-dewa. Apalagi dewa yang di sana adalah dewa Zeus, dewa utama, dewa di atas segala dewa. Jadi Tuhan sedang mau perang sama ini Zeus ini, gitu. Itu gambarannya. Kenapa kok Tuhan digambarkan seperti itu? Karena ternyata jemaat di Pergamus itu ya campur aduk dengan pengajaran-pengajarannya. Salah satu pengajaran yang masuk di sana ya Nikolaus, ya Bileam. Nah, itu yang kita akan lihat. Nah, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dikatakan sebagai tahta iblis. Ngeri ya. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu padaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ya. Kata di mana engkau diam itu tinggal menetap. Jadi kenapa Tuhan memuji jemaat Pergamus yang tidak terlibat dalam penyimpangan atau tidak terlibat dalam ajaran sesat? Karena mereka ada di tengah-tengah. Jadi seperti domba di tengah-tengah serigala, benar-benar. Dan kata diam itu menggunakan kata kataiko, kataikeo itu diam tinggal. Jadi diam tidak sementara tapi permanen di situ. Jadi orang-orang jemaat Pergamus itu setia dan dia ada dalam situasi seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya. Mereka diintimidasi, mereka dianiaya, mereka terancam, mereka didesak dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, mereka tetap bertahan, ya, tidak pergi. Padahal kan gampang aja kalau situasinya seperti itu, ya sudah pergi aja ke kota lain. Tetapi enggak. Nah ini menjadi sebuah evaluasi buat kita. Berani enggak kita tetap menyatakan Yesus sebagai Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan seperti itu. Di tengah-tengah situasi yang kita terancam, di tengah-tengah situasi di mana kita terintimidasi, di tengah-tengah situasi di mana kita aja nggak bisa yakin bisa nafas lagi nggak semenit ke depan. Jadi ancamannya nggak sekedar ajaran sesat, tetapi ancaman nyawa. Tapi jemaat Pergamus yang setia ini tetap bertahan, berpegang pada nama Yesus, dan tidak menyangkal imannya. Ini yang keren. Ya. Antipas ini ternyata tanda petik bukan siapa-siapa. Antipas ini istilahnya jemaat biasa gitu. Saya cari-cari di mana-mana nggak ketemu tentang Antipas ini siapa. Jemaat biasa yang kemudian dimunculkan sebagai contoh. Ini loh, orang setia
yang sampai pada kematiannya tidak menyangkal namaku. Itu kata Tuhan. Jadi Antipas bukan pemimpin rohani, Antipas bukanlah aktivis, Antipas itu jemaat biasa. Jemaat yang bukan siapa-siapa, tapi setia sama nama Tuhan. Setia dan tidak menyangkal imannya. Tapi dia dijadikan contoh gitu, dibunuh di hadapan jemaat yang lain. Keren ya. Saya kalau ketemu Antipas ini siapa gitu, ternyata bukan siapa-siapa. Berbagai referensi tafsiran mengatakan Antipas ini ya nama saja gitu, nama saja yang kebetulan dimunculkan, tidak ada referensi lain, hanya orang biasa dan dibilang yaitu saksinya Tuhan. Nah, berpegang itu kesetiaan, terus kemudian martir. Ya, di zaman Pergamus itu terkenal dengan the age of popularity, atau popularitas itu yang menjadi tujuan dan capaian dari semuanya. Dan ini juga mempengaruhi gereja. Ya, nanti saya akan tunjukkan bahkan gereja juga terpengaruh. Siapa yang populer, siapa yang terkenal, itu terjadi juga. Jadi nggak sekedar penyembahan berhala populer di sana, tetapi juga pemimpin-pemimpin gerejanya pada saat itu berebutan untuk mencari popularitas. Menarik. Nah, tapi Tuhan memiliki keberatan pada jemaat di Pergamus karena mereka menganut ajaran Bileam, ya, terus juga menjadi pengikut Nikolaus. Ya. Nah, ajaran Bileam kita tahu di PL itu nabi yang disuruh mengutuki bangsa Israel. Nah, kenapa dikatakan ajaran Bileam? Karena gini, ini pemimpin yang korup, pemimpin yang mau melakukan apa saja demi uang. Ya. Ini menunjukkan tentang guru-guru dan pengkhotbah yang korup. Ya. Tapi dia seorang pemimpin umat. Makanya yang tadi saya katakan, dia mungkin populer, dia mungkin terkenal, tapi yang dia lakukan sebenarnya dia itu korup gitu. Ya. Nah, dia itu ya waktu saya baca-baca lagi ya mengizinkan kebejatan, mengizinkan perjinahan, bahkan mengizinkan mengikuti pelacur bakti gitu. Terus kemudian hidupnya duniawi sekali. Terus dengan ideologi-ideologi palsu. Dan semuanya dimaksudkan untuk apa? Kepentingannya pribadi dan perolehan harta kekayaan. Endingnya apa? Ya populer. Ya, kalau bahasa sekarang flexing. Cari kepopularitasan dengan cara menunjukkan harta bendanya. Itu zaman itu sudah ada. Selain berhadapan dengan penganut kaisar, penyembah dewa-dewa Yunani dan Romawi, serta tekanan dari bangsa Yahudi secara ekonomi, jemaat Pergamus juga dimasuki oleh pengajar palsu. Pengajar palsu itu, di tengah-tengah mereka itu ada pengajar palsu lagi. Ya. Guru-guru palsu di masa Pergamus, itu guru-guru yang mengajarkan bahwa iman yang menyelamatkan dan gaya hidup yang amoral itu masih bisa berjalan bersama-sama. Nah, ini yang bahaya ini. Jadi kamu boleh Kristen boleh, kamu tetap rajin ke gereja boleh, pelayanan juga boleh, tapi hidup berdosa jalan terus juga nggak apa-apa. Ini pengaruh dari Gnostik tadi, bahwa yang roh itu yang tubuh itu nggak mencemari roh. Gitu. Jadi apa yang dilakukan tubuh ya tubuh nanti kan binasa. Rohmu kan sudah dimiliki Tuhan. Ini cara berpikirnya Gnostik seperti itu. Ya. Terus kemudian lagi pengajaran Nikolaus atau penganut Nikolaus, kebenaran tanpa kasih, itu dengan konfrontasi, kasih tanpa kebenaran jadi kompromi. Jadi banyak sekali kompromi-kompromi yang dilakukan jemaat Pergamus. Itu intinya. Tuhan minta bertobat, ya, dan Tuhan memerangi mereka.
Kenapa kata memerangi muncul? Ya tadi di awal tadi dikatakan Tuhan menghunuskan pedangnya gitu. Ada pedangnya dan dia katakan ini tajam dan bermata dua. Ya. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ayat menerjemahkan ayat itu sendiri. Oke. Nah, yang menarik berikutnya adalah orang-orang yang mendengarkan apa yang dikatakan roh dan mereka menjadi menang akan diberikan mana. Mana yang tersembunyi dan batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Mana ini bicara soal makanan rohani. Ya. Jadi orang-orang bisa bertahan itu bukan karena mereka cerdas, bukan karena mereka pintar apologetik, bukan karena mereka ini kuat, bukan karena mereka ini hebat, tidak, tetapi mereka mendapatkan mana atau firman Tuhan bagi hidup mereka. Mana surgawi ini kan juga berkata tentang roti hidup, tentang Yesus sendiri. Jadi mereka dipenuhkan sama Tuhan, ya, dan itu tersembunyi. Tersembunyi itu Tuhan mengajar di hati mereka. Sama seperti batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Itu bicara soal apa? Namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ini yang diterima. Nah, mana yang tersembunyi itu roti hidup dan itu bicara soal pengajaran. Jadi orang-orang yang setia dengan firman Tuhan dia bisa membedakan, bisa memilah seperti ketajaman pedang bermata dua, memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Dan itu kemampuan yang diberikan oleh Roh Tuhan. Dengan cara apa? Mereka diberi makan firman Tuhan. Mereka diberi makan yang tidak tercemar. Ya. Mereka bisa memisahkan mana makanan yang murni dan mana makanan yang tercemari. Ya. Makanan itu berbicara soal pengajaran. Nah, batu putih dan nama baru itu bicara soal identitas yang baru. Namamu akan tertulis dalam kitab kehidupan. Itu tentang batu putih. Oke, ringkasannya nih, Yesus siap menghadapi peperangan, ya, menghadapi tahta iblis tadi saya sudah jelaskan. Terus jemaat Pergamus yang itu dicukupkan dan dipenuhkan oleh Kristus sendiri. Jadi firman Tuhan akan menjadi kecukupan bagi kita. Saya jadi ingat dengan kata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Itu konteks yang tepat sekali diberikan kepada jemaat Pergamus. Sekali lagi, kondisi sosial, agamawi di sekeliling jemaat itu nggak jauh beda seperti kota-kota lainnya, itu yang menekan gereja pada saat itu dan butuh hikmat dari firman Tuhan supaya mereka bisa bertahan. Ini Pergamus. Yang terakhir, kita akan ke Tiatira. Tiatira ini yang paling panjang, tapi saya akan bagikan secara ringkas Tiatira. Nah, ya, semoga sudah cukup panjang ini. Tiatira ini paling panjang. Nah, kota-kotanya sudah bisa dilihat nanti. Terus kemudian Tiatira yang saya sudah sampaikan, Tiatira ini kota kecil sebagai pintu gerbang sebelum masuk ke Pergamus. Jadi orang-orang yang mau ke Pergamus itu selalu akan melewati Tiatira. Orang-orang yang keluar dari Pergamus juga akan melewati Tiatira. Makanya Tiatira menjadi kota kecil tapi kota yang cukup sibuk, menjadi kota perdagangan. Orang cari oleh-oleh gitu, orang cari hal-hal yang menarik, makanya kerajinan di sana cukup tinggi. Dan yang paling terkenal di sana adalah industri kain ungu. Kalau kita lihat di zaman Alkitab, kain ungu adalah kain kaisar atau kain kerajaan. Jadi perdagangan di sana cukup
cukup cukup dinamis, cukup kuat sekali. Salah satu orang yang terkenal penjual kain ungu itu Lydia, ya Lydia. Nah, kita tidak tahu kapan Paulus memberitakan Injil di sana, tetapi yang jelas kemungkinan besar itu lewat Lydia. Entah ketemu di Pergamus, entah Paulus sempat mampir di Tiatira dan kemudian berjumpa dengan Lydia dan kekristenan dimulai di sana. Gitu. Nah, di Tiatira ini satu-satunya yang kita bisa temukan di kitab Wahyu bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Aku adalah anak Allah. Inilah firman anak Allah. Nah, anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Dua pernyataan ini simbolik sekali. Simboliknya adalah nyala api itu berbicara soal kemahatauan Tuhan untuk melihat kemurnian, ya, untuk melihat kemurnian. Sementara kaki yang bagaikan tembaga itu berbicara soal keadilan Tuhan. Ya, Tuhan akan mengadili, akan menghukum, akan menghakimi atas dosa. Nah, Tuhan memuji iman orang-orang di Tiatira, baik pelayanan maupun ketekunannya, itu menarik. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa aku memuji imanmu, itu Tuhan melihat dengan nyala apinya bahwa memang iman mereka adalah iman yang murni. Ya. Lalu kemudian di sana terjadi penyusupan, penyusupan atau pengajaran sesat yang dikenal dengan Isabel. Isabel ini bukanlah nama, ya, bukan namanya Isabel, atau memang yang muncul adalah pemimpin rohani wanita, ya, tapi punya karakteristik seperti Isabel dalam Perjanjian Lama di 1 Raja-Raja 15-16, di mana Isabel adalah istri daripada Ahab yang zamannya Elia. Jadi Isabel ini sangat mendominasi, bahkan si Ahab sendiri sampai tergopoh-gopoh untuk memenuhi kemauan si Isabel. Jadi ini wanita yang sangat dominan gitu. Nah, di jemaat Tiatira ya mungkin karena industri kain, kain kan dominannya dengan perempuan gitu, itu wanita menjadi cukup punya punya posisi, punya status. Nah, salah satu status yang ada adalah status kerohanian. Nah, dan bahkan wanita ini disebutkan sebagai nabi, ya. Nah, apa yang Isabel ajarkan, bahkan dikatakan oleh Tuhan memiliki seluk-beluk iblis. Yang Isabel ajarkan adalah gini. Kalau saya ringkas gini, Isabel itu orang yang dijuluki Isabel atau wanita yang dijuluki Isabel itu mengajarkan dengan strategi menjadi musuh dalam selimut. Artinya, kalau kamu pengen tahu kekurangannya musuh, kelemahannya musuh, menjatuhkan musuh, ya kamu harus terlibat di sana. Jadi Isabel ini, wanita yang dijuluki Isabel ini mengizinkan jemaat atau mengajarkan dengan cara mengizinkan jemaat untuk berkompromi, untuk toleran terhadap jemaat yang misalnya kamu butuh secara ekonomi, yo kamu ikut Yahudi aja nggak apa-apa. Toh kamu Kristen dalam hati. Mungkin tampilanmu tampilan Yahudi atau kamu ikut pemujaan Yahudi nggak apa-apa. Kalau kamu kebutuhannya dengan orang-orang penyembah berhala ya nggak apa-apa. Kamu makan di sana, kamu ikut penyembahan. Kan rohmu kan tetap Kristen. Kamu kan tetap Kristen dalam hati. Itu yang diajarkan Isabel kayak gitu. Jadi untuk mengetahui seluk-beluk iblis gitu, ya kamu masuklah di dalam di dalam kelompok iblis itu. Jadi untuk mengetahui musuh, kenali musuhmu. Ini filosofinya seperti itu. Ini yang diajarkan Isabel. Ya, nanti bisa diskusikan. Nah, bagaimana ajaran Isabel ini bisa masuk?
Pertama karena dia orang yang terpandang, ya, secara status terpandang. Terus kemudian dia pemimpin rohani, bahkan disebut nabi ya. Nah, ini bahaya-bahaya yang ada di sekeliling kita ini. Terpandang, pemimpin rohani. Terus kemudian dia membuat kesepakatan-kesepakatan yang kompromi dengan serikat pekerja gitu kan. Terus kemudian dengan orang-orang Romawi, dia bikin deal-deal yang strategis sehingga membuat orang, wah inilah yang membawa kesejahteraan buat kita. Padahal deal-dealnya adalah ya deal termasuk penyembahannya. Gitu. Kalau serikat pekerja itu ada dewa-dewa pelindungnya. Jadi kelompok-kelompok Yahudi pada masa itu nggak murni Yahudi, ada Yahudi mistis gitu loh. Yahudi mistis itu Yahudi yang punya penyembahan secara mistik gitu. Dan mereka punya dewa-dewa pelindung buat mereka. Makan makan persembahan berhala, artinya mereka ya sudah terlibat aja secara ekonomi dengan kelompok-kelompok ini, tapi tetap berkata bahwa oh kamu tuh tetap Kristen dalam hati. Ini ajarannya Isabel ini kayak gini, ya. Nah, terus yang paling paling mengerikan lagi, paling mengerikan dari ajaran Isabel adalah kalau di Efesus itu dominan dengan pikiran, dominan dengan pengetahuan. Tapi kalau di Tiatira itu dominan dengan pengalaman. Makanya kenapa disebut nabi ya? Karena dia memfokuskan atau memprioritaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perasaan, dengan pengalaman-pengalaman supranatural. Jadi eh, standar kekristenannya, standar imannya, standar objektifnya bergeser dari beriman kepada Kristus saja, bergeser pada beriman pada pengalaman-pengalaman rohani. Dan inilah ajaran-ajaran Isabel, ya. Kita mungkin terlintas di dalam kekristenan kita ada yang seperti itu, yang lebih memperlihatkan apa, kalau bahasanya Kolose itu berkajang pada penglihatan-penglihatan, pada kisah-kisah nenek moyang, pada pengajaran malaikat-malaikat, bahkan penyembahan malaikat. Gitu. Ya, ini pengaruh Gnostik. Nah, tapi ada orang-orang yang tetap bertahan, tidak mau ngikut gitu. Cuma Tuhan menegur mereka. Tuhan mencela mereka, kenapa? Orang-orang ini bertahan dengan diam, tidak mau istilahnya menyingkapkan kebobrokan atau kesalahan pengajaran. Jadi diam dan toleran dan terjadi pembiaran. Udah tahu itu ajaran yang salah, tapi ya dibiarin. Kan itu urusannya mereka, bukan saya. Yang penting sayanya setia, yang penting sayanya bertahan dengan firman Tuhan. Kalau mereka mengikuti ajaran sesat, ya sudah, itu urusannya mereka. Nah, Tuhan menegur orang-orang yang seperti ini. Ya, ajaran Isabel menjadi berkembang karena pembiaran, karena toleransi yang salah. Bapak Ibu kalau lihat di dalam sosial media ada banyak orang ketika kita menegur kesalahan-kesalahan pengajaran dari pemimpin-pemimpin rohani atau artis-artis rohani yang di TikTok lah, di Facebook lah, di Instagram lah. Banyak jemaat yang berkata, ya kamu harus menunjukkan kasih, kamu jangan menghakimi, kamu nggak boleh kayak gitu, sok bener kamu. Nah ini sifat-sifat yang di jemaat Tiatira harus ditegur sama Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang diam, ya. Ketika kebobrokan, penyesatan, penyimpangan itu terjadi, ada orang-orang yang diam bahkan membela itu. Dan Tuhan tidak suka dengan hal itu. Makanya jemaat Tiatira ditegur karena apa? Mereka melakukan pembiaran, toleran terhadap hal yang salah. Atas nama kasih, atas nama jangan menghakimi, atas nama segala macam. Nah, hukuman Tuhan diberi waktu untuk bertobat, terus kemudian apa? Nah, kalau tidak, kamu akan dilempar ke ranjang orang sakit yang dapat diartikan jatuh dari kepemimpinan rohani, dan kita bisa melihat hari-hari ini orang-orang yang terjungkal dari kepemimpinannya karena pengajaran-pengajaran yang salah, itu bisa juga sakit secara fisik. Nah,
Tuhan tidak hanya menghukum Isabel, tetapi juga mereka yang terlibat bersamanya. Lihat ayatnya. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui. Jadi ini Tuhan nggak sekedar menghukum yang pemimpinnya, tetapi juga orang-orang yang toleran atau orang-orang yang mengikuti pengajarannya. Janji Tuhan buat mereka yang toleran masih dibelain sama Tuhan, ya, karena mereka tidak terlibat dengan ajaran Isabel dan Tuhan tidak kasih beban yang lebih banyak lagi. Dan kalau mereka tetap setia, mereka akan diberikan kuasa memerintah atas bangsa-bangsa dan dikaruniai bintang timur atau Kristus akan menjadi bagian hidup mereka. Nah, ini sifatnya eskatologis atau sifatnya future. Jadi ketika ada yang menafsirkan ini dikaitkan dengan kerajaan 1000 tahun, pemerintah pada bangsa-bangsa, dan Tuhan adalah pemimpinnya atau bintang timurnya itu. Oke, sekali lagi, dan ini bagian yang terakhir, tafsirannya adalah Yesus menunjukkan dirinya sebagai anak Allah yang menunjukkan kebenaran seperti nyala api dan keadilan, dan jemaat itu disesatkan oleh ajaran Isabel dan juga oleh pembiaran yang terjadi dalam jemaat. Ya, itu yang bisa kita pelajari dari jemaat Tiatira. Oke, saya sudah menyampaikan 4 kota yang disampaikan di Wahyu 2. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan melihat cukup panjang, mohon maaf, tapi saya berharap yang saya ekspos secara ringkas ini menolong Bapak Ibu Saudara dalam mempelajari firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan Bu Ayu.